Hi guys, welcome back to my channel Fix Ase. Apa yang akan saya bahas kali ini di vlog ketiga saya ini? Sebelum kalian lanjut menonton, saya selalu ingetin, like dulu dong, share dulu, subscribe dulu. Biar apa? Biar saya semangat bikin konten-konten lainnya. Oke? Udah belum? Udah. Lanjut ya. Seperti yang saya janjiin di vlog kedua saya, bahwa di vlog ketiga ini saya akan membahas tentang pekerja resmi dan pekerja tidak resmi di Korea Selatan. Oke, jadi pertama-tama kalian perlu tahu bahwa di Korea ini ada dua macam status pekerja. Ada orang-orang yang datang bekerja di Korea Selatan sebagai pekerja resmi, tapi tidak sedikit juga orang-orang yang datang ke sini dengan status pekerja tidak resmi. Kenapa mereka bisa sampai demikian? Karena seperti yang saya bilang di video kedua saya kemarin, bahwa Korea ini terlalu menggiurkan. Jadi banyak orang yang sampai akhirnya nekat supaya bisa bekerja di Korea ini, mau resmi kek mau nggak resmi kek, yang penting kerja di Korea. Kenapa? Gajinya besar, ya kan? Oke. Apalagi enak, bisa jalan-jalan. Apalagi ya kalau beruntung bisa ketemu opa-opa Korea yang mereka sering lihat di drakor-drakor atau di K-pop, ya kan? Nah, tapi apa yang akan saya bahas lebih lanjut tentang apa? Kelebihan dan kekurangannya. Jadi bekerja di Korea itu, jika kalian datang sebagai pekerja resmi, tentu kelebihannya adalah kalian itu masalah pekerjaan kalian otomatis kalian sudah mendapat pekerjaan sebelum kalian kesini, karena kalian udah dapat penempatan dari Indonesia, karena nggak mungkin kalian dikirim kalau belum ada pekerjaan di sini. Jadi itulah bagusnya ya kalau orang-orang yang datang ke sini melalui jalur pemerintahan. Terus kedua, apalagi bagusnya, mereka ditanggung asuransi oleh negara. Nah, ketiga, apalagi semuanya diuruskan. Jadi mereka itu yang nggak tahu apa-apa pun, blank pun, semua akan dapat mereka akan dikursusin bahasa dulu. Jadi mereka benar-benar dipersiapkan. Itulah kelebihannya. Sedangkan bagi orang-orang yang datang ke sini secara mungkin pakai visa mahasiswa, pelajar, mungkin mereka datang pakai visa turis, lalu kemudian mereka datang ke sini dan kemudian mereka bekerja dan mereka tidak pulang sampai pada limit batas tinggal mereka di Korea, dan mereka tetap melanjutkan tinggal di sini, bekerja di sini. Mereka itulah termasuk golongan-golongan orang-orang yang ilegal. Nah, terus kekurangannya, kalau orang ilegal otomatis mereka semua urusan keberangkatan sampai tiba di sini mereka harus ngurus sendiri. Kalaupun ada yang diurusin orang, saya jamin 100% kalau itu akan memakan uang yang sangat banyak, dan untung-untung kalau mereka nggak ditipu. Jadi banyak banget calo-calo juga yang mau ngambil untung dari banyaknya minat orang-orang yang mau bekerja di Korea ini. Banyak juga orang yang mengambil keuntungan dan menyalahgunakan gitu ya. Jadi kalian tetap harus hati-hati. Bukan hanya Korea, kalian mau bekerja sebagai pekerja migran dimanapun, negara apapun, kalian harus tetap hati-hati. Dan sebaiknya, kalau saran saya ya, uruslah semuanya sendiri. Karena itu lebih tidak makan biaya, alias lebih berhemat tentunya. Kedua, lebih aman pastinya, kalian jadi lebih tahu segala sesuatunya sendiri. Terus juga kalian jadi punya pengalaman juga. Jadi kalian tahu semuanya, mau ini harus kemana, mau ini harus kemana, ngurus ini harus kemana gitu. Terus apa lagi? Kelebihannya lagi, kalau kalian datang ke sini dan pakai visa kerja, otomatis kalian pekerja yang legal, resmi. Kelebihannya lah, kalian tentu aja bebas jalan-jalan kemana aja. Kenapa? Karena ya kalian punya visa, kalian nggak perlu takut kucing-kucingan sama polisi. Kalian harus harus
matanya harus jeli melihat-lihat Pak D ada di mana, ya kan. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak resmi, yang punya visanya cuman sebatas visa turis atau cuman sebatas visa pelajar yang seharusnya tidak boleh bekerja, nah otomatis mereka itu harus pintar-pintar, harus pintar-pintar bergaul juga, biar kalau kita banyak temen kan di mana-mana itu enak. Jadi ada pepatah yang bilang kan, banyak teman banyak saudara, itu bener. Jadi kalau kita dimanapun kita berada, jalinlah hubungan yang baik sama orang-orang yang berada di tempat yang sama dengan kita. Jadi kita tuh bisa punya banyak sumber informasi, misalnya di mana yang sedang rawan, di mana sedang banyak pemeriksaan kayak gitu. Jadi kita bisa lebih jaga diri sendiri lah. Oke. Terus apalagi kelebihannya kalau kalian datang ke sini sebagai pekerja resmi? Otomatis kalian kan punya asuransi tuh, kesehatan segala macam. Jadi ketika kalian di luar negeri, di Korea ini jatuh sakit, kalian bisa ke dokter, dan biasanya kalian bayar dokter itu harga normal dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya visa, atau mereka visanya udah habis tapi tetap di sini. Mereka orang-orang yang termasuk pekerja non resmi, biasanya mereka akan membayar 2 kali lipat, lebih mahal daripada orang yang punya asuransi, karena mereka kan nggak punya asuransi. Kalau mereka punya asuransi bawaan sendiri pun, misalnya kayak Prudent atau AIA, saya kurang tahu sih ya, maksudnya itu bisa berlaku di Korea atau enggak, tapi kayaknya sih bisa. Dan memang sebaiknya kalian tuh harus semuanya orang kalau bisa sih punya asuransi ya, penting banget karena itu sangat membantu ketika kita memang nggak pernah mau sengaja sakit, tapi kita kan nggak pernah tahu gitu loh. Jadi lebih baik jaga-jaga. Dan makanya kalau kita datangnya di sini sebagai pekerja non resmi, otomatis kita harus lebih jaga kesehatan kita, karena yaitu tadi, kalau kita kenapa-napa semuanya kita harus tanggung sendiri, mulai dari pembiayaan segala macam. Jadi ya pintar-pintarlah jaga kesehatan ya. Apalagi kelebihannya, ini kalau bukan kelebihan sih, sama aja. Kelebihannya kerja di Korea itu adalah kalian punya status pekerja resmi atau non resmi, itu secara gaji tidak dibeda-bedakan. Jadi Korea salah satu negara yang menetapkan standar gaji minimum, dan mereka memberlakukan itu kepada setiap orang yang datang bekerja di negara ini. Jadi mau legal ataupun ilegal, mereka akan tetap sama-sama mendapatkan standar gaji. Cuman yaitu tadi juga, gaji di Korea ini beragam, nggak sama. Ada orang yang mungkin ada ya teman-teman saya yang pernah bertanya, kok si A gajinya cuman 17 juta ya, kok si B kerja di Korea gajinya 25 juta ya, kok si C bisa sampai 35 juta ya. Nah itu bukan dikarenakan gaji Korea itu berbeda-beda, tetapi itu dari jam kerja mereka. Jadi total gaji itu adalah berapa jam dalam satu hari mereka bekerja, dan dalam satu bulan berapa hari mereka bekerja. Itu akan ditotalkan dengan minimum standar gaji Korea. Karena di sini tuh standarnya kan kurang lebih 8.300 saat ini ya untuk per jamnya. Jadi kalau mereka jamnya banyak, terus mereka harinya banyak, ya mereka akan dapat lebih banyak daripada dengan orang yang mungkin bekerja sehari cuma 8 jam, terus cuma Senin sampai Jumat, Sabtunya nggak masuk. Otomatis mereka lebih sedikit, seperti itu teman-teman. Jadi nggak sama ya. Terus apalagi makanannya, mungkin di Korea ini makanannya harus hemat-hemat. Kalau kalian mau bener-bener, apa sih, banyak orang juga yang merasa kan gajinya gede tapi kok sama aja lah kayak di Indonesia, kayak soalnya apa, di sini juga biaya hidup tinggi. Itu semua tergantung cara hidup kalian juga gitu. Intinya di sini ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Jika kalian itu datang sebagai pekerja di Korea, mau resmi atau tidak resmi, semua punya keuntungan, kekurangan dan keuntungan masing-masing. Kekurangannya lagi kalau pekerja resmi adalah mereka tidak bisa seenaknya memilih pekerjaan, karena semuanya udah ditetapkan sejak mereka belum berangkat ke sini. Jadi mereka tuh kerja berdasarkan penempatan. Jadi perusahaan mana aja yang punya kerja sama dengan pemerintah Indonesia, dan mereka mungkin ditempatkan di situ. Sedangkan kelebihannya jika pekerja yang non resmi atau ilegal, mereka
cenderung lebih bisa memilih di mana mereka bekerja, karena mereka tidak terikat secara apa ya oleh salah satu perusahaan kayak gitu. Jadi mereka misalnya kerja nih, nggak begitu suka, nggak cocok, keluar cari kerja yang lain, itu nggak masalah. Mereka misalnya mau kerja, ada perkebunan juga di sini di Korea, ada peternakan juga, ada apa lagi ya, ada juga beberapa orang bisa kerja di supermarket, ada yang kerja di rumah makan Korea. Jadi mereka lebih bisa memilih mau bekerja di mana. Cuman ya itu tadi juga, jadi semuanya itu harus dipikirin ya, jangan terlalu suka juga seenaknya pindah-pindah kerjaan, karena bisa dicapnya juga kayak gimana ya, nggak serius. Dan kalau kalian sering pindah-pindah kerjaan, itu juga duit kalian nggak akan ngumpul, karena setiap kali kalian nggak kerja lagi, otomatis kan biaya hidup terus berjalan, sedangkan kalian pemasukan nggak ada. Jadi tetap kalian harus, kalau memang kalian pengen niatnya itu ngumpulin duit di Korea, kalian juga harus bener-bener fokus ya. Jadi kalian datang ke sini, kalian selalu ingat bahwa kalian datang ke Korea untuk bekerja. Jadi tetaplah menabung. Kalau gaya hidup kalian mau disamakan dengan di Indonesia, ya itu tetap aja nggak akan ada hasilnya di negara manapun kalian bekerja, karena di sini pun biaya hidup sangat tinggi. Jadi kalian harus pintar-pintar hemat lah, karena kalau nggak berhemat, duit itu akan habis-habis juga gitu loh. Untuk kayak beli makanan-makanan Asia itu lebih mahal gitu loh kalau kalian tinggal di Korea, tapi kalian maunya, pokoknya saya maunya harus makanan Indonesia, saya nggak bisa makanan Korea, kalian akan lebih banyak mengeluarkan uang, karena makanan Indonesia otomatis di sini kan hitungannya jadi makanan impor, karena ini bukan Indonesia. Jadi terbiasakanlah juga diri kalian dengan makanan-makanan sini gitu. Oh ya, di sini juga keuntungannya bekerja secara pekerja migran yang ada di Korea ini, keuntungannya juga adalah bahwa 80% perusahaan di Korea ini menyediakan mes dan menanggung makan kita sebagai pekerja. Jadi itu bisa sangat menghemat. Jadi gaji kita itu benar-benar bisa full. Kalau kita bukan orang yang suka shopping nggak penting, kemungkinan besar kalian akan pulang membawa duit yang banyak dari Korea gitu. Tapi kalau kalian nggak bisa berhemat, ya I don't know, itu balik lagi tergantung masing-masing ya. Jadi di Korea ini memang ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak menyediakan tempat tinggal, tapi 80% itu menyediakan tempat tinggal. Terus ada juga memang perusahaan masalah gaji itu, perusahaan-perusahaan yang menggaji di bawah standar pun juga ada. Jadi dimanapun tetap ada orang-orang yang nakal dan sedikit jahat ya, maksudnya tidak mematuhi peraturan, tapi itu sangat kecil di Korea ini, persentasinya kecil lah. Kebanyakan mereka akan menggaji kalian sesuai dengan standar, mereka akan kasih mes buat tempat tinggal pekerja, mereka akan tanggung makan. Kalau kerjanya cuma 8 jam sehari, biasanya tanggung makan sekali. Kalau kerjanya 12 jam, biasanya tanggung makannya 2 kali. Itu kan sangat membantu untuk kita berhemat di sini. So guys, segitu dulu video kali ini ya. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa bunyiin loncengnya, biar apa, biar kalian selalu tahu kalau saya udah bikin lagi nih video yang terbaru. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, semoga kalian enjoy sharing saya hari ini. Dan buat next video saya akan cari lagi bahan apa yang bisa saya share buat kalian lagi. Dan kalau ada yang pengen request, silahkan kalian komen di bawah video ini. Dan apa sih saran dan masukan juga semua saya terima, kalian bisa komen ya. Jadi buat kelanjutan dan buat perkembangan video ini memang saya butuh kerjasamanya, saya butuh dukungan kalian. Oke, thank you for watching. Love from Korea.